tentang budidaya jagung yang mana tentunya kita lihat menjadi salah satu pasokan terbaik untuk pangan nasional. Mengingat jagung merupakan salah satu produk yang memang produktivitasnya sangat baik, ditambah juga multifungsi di berbagai lini sektor ya. Dan telah ada di studio bersama saya saudara, ada Kepala Bidang Pertanian Dinas PKP Kota Parepare. Selamat datang kembali kita ucapkan untuk Bapak Adam Bashir SM, MSI. Selamat datang Bapak. Iya, selamat datang. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Begitu juga bersama kita di studio saat ini ada Ibu Haja Rosmawati SB yang merupakan penyuluh pertanian Dinas PKP. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dan hari ini kita langsung saja ya, kita bahas tema kita yang sangat variatif pada pagi hari ini dan Anda pun bisa berinteraksi. Baik, Bapak Kepala Bidang, ini tadi tema kita seputar bagaimana kemudian pangan jagung ini bisa menjadi salah satu produk andalan dalam menopang pangan nasional. Seperti apa? Terima kasih. Untuk Kota Parepare ada beberapa hal yang kami sampaikan berhubungan dengan budidaya jagung. Pertama, Parepare cukup memiliki potensi lahan untuk tanam jagung cukup luas. Lahan tidur yang ada di Parepare sekitar 5-10 ribu hektar, tetapi baru sebagian yang termanfaatkan. Perlu diketahui bahwa petani di Kota Parepare juga berantusiasme untuk menanam komunitas jagung. Kenapa? Komunitas jagung di Parepare ini di samping pemasarannya tidak terlalu jauh, mengingat ada pabrik pakan ternak yang ada di perbatasan Parepare Sidrap yang di Jampar. Jadi petani tidak perlu membawa keluar daerah jauh-jauh, cukup dibawa sekitar 5-6 km dari pusat sentra produksi jagung yang ada di Kota Parepare. Kemudian untuk petani di Parepare setiap tahun ada anggaran dari APBD 2 pemerintah Kota Parepare, baik itu melalui anggaran pagu wilayah maupun pagu sektoral. Di samping pagu wilayah dan pagu sektoral, kami pula menerima bantuan tugas pembantuan dari provinsi yang diberi jagung untuk luasan untuk tahun 2020 ini. Kami sudah menerima bantuan benih jagung untuk kebutuhan 500 hektar. Kami sudah terima pada bulan April yang baru-baru ini tahun 2020, dan sebagian besar sudah ditanam oleh petani yang ada di Parepare, kelompok petani yang ada. Ya. Oke, tapi bagaimana kemudian potensi lahan dan kesesuaian iklim? Karena kan di tanah air kita pasti berbeda-beda, ada yang mungkin curah hujannya baik, ada intensitasnya kencang gitu kan. Tapi kalau untuk wilayah penanaman di Parepare sendiri seperti apa Ibu atau Bapak yang menjelaskan? Kalau untuk di Parepare, penanaman jagung itu biasanya dimulai di bulan Oktober, November, Desember, bahkan sebenarnya sepanjang tahun bisa. Ya, kalau curah hujan di Parepare saya kira cukup iklimnya cukup bersahabat, tidak juga terlalu banyak curah hujan, istilahnya sedang-sedang. Jadi untuk petani Parepare sangat antusiasme karena kesesuaian lahan dengan iklim yang ada. Begitu pula dengan lahan tidur. Sekarang petani kita di Parepare lagi antusiasmenya memanfaatkan lahan tidur yang ada. Kenapa? Setiap tahun pemerintah selalu mengalokasikan anggaran untuk bantuan khususnya benih jagung. Yeah. Oke. Nah, salah satu sebenarnya selain daripada potensi alam, kemudian iklimnya itu adalah ketersediaan pupuk dan bibit unggul. Nah, ini kan penting juga harus kita pertimbangkan. Bagaimana Ibu mungkin dari penyuluh pertanian, silakan. Ya, terima kasih Ibu Eka. Sebelum kita petani itu melakukan suatu budidaya jagung, ada 5 langkah yang harus diketahui. Pertama yaitu serat tumbuh, kedua persiapan lahan, ketiga cara menanam, keempat cara merawat, dan kelima adalah masa panen. Serat tumbuh kalau jagung itu adalah baik bisa di dataran rendah dan bisa juga di dataran tinggi dengan memiliki pencahayaan 8 jam dalam sehari dan memiliki struktur keasaman tanah yaitu 5,5 sampai 7,5 pH dengan tanah yang subur. Terus yang kedua adalah persiapan lahan. Kalau kita di Parepare ini dia menggunakan istilahnya TOT, tanah tanpa olah tanah. Tapi sebaiknya juga ada pengolahan.
Pengolahan di sini dilakukan dengan membajak menggunakan traktor atau campur, terus membuat parit dengan tinggi 5 sampai 10 cm dengan lebar 30 sampai 40 cm dengan panjang sesuai dengan lahan. Terus penanaman dilakukan dengan membuat lubang sedalam 3 sampai 5 cm. Setelah itu kita siapkan benih yang unggul, dimasukkan ke dalam lubang itu sebanyak 2, terus ditutupi dengan tanah. Terus perawatannya yaitu cara merawat adalah setelah disiram atau disesuaikan dengan cuaca juga pada saat sudah ditanam, dilakukanlah pemupukan. Jadi kalau jagung itu pemupukan pertama umur 7 hari setelah tanam. Setelah itu umur 7 hari dilakukanlah penyiaman dengan umur 20 sampai 30 hari. Setelah dilakukan penyiaman, dilakukan lagi pemupukan kedua. Setelah itu kita tunggu masa panen. Pada saat masa panen kita melihat sudah ada 80% daunnya sudah kering. Terus tongkolnya itu sudah kering juga dan biji buah sudah mengeras. Warna jagungnya sudah mengkilat, berarti ini sudah tiba masa panen. Tapi rata-rata kita di sini sekitar umur itu 105 hari sampai 120 hari. Tergantung juga dari cuaca. Kalau cuaca agak panas ya agak lebih cepat panennya. Oke. Jadi kalau di saat ini kan memang intensitas hujan agak banyak ya. Bagaimana perkembangbiakan dari jagung itu? Apakah sekarang ada sementara proses penanaman proses ini? Sekarang sudah ada proses penanaman. Kalau pare-pare itu sekitar lebih 400 hektar ya Pak Kabit. Ya, 400 di wilayah di wilayah Kota Parepare. Tapi khusus Batu Kiki 250 lebih hektar. Iya, umurnya sekarang sudah sekitar 60 hari. Ya. 2 bulan mungkin ya bulan-bulan Juli, bulan Agustus sudah panen. Wah, harus ke sana kita ini belum panen. Iya, insya Allah ya. Baik. Nah, ini kemudian salah satu yang ingin jadi pertanyaan saya juga karena bagaimana kemudian daripada kita melihat dari data statistik sendiri untuk komoditi jagung itu, apakah produktivitas jagung untuk wilayah Parepare tergolong di rendah, menengah, atau memang tinggi? Seperti apa? High level atau seperti apa? Silakan. Ya, terima kasih. Kalau untuk Parepare karena memang luas untuk komunitas jagung tidak terlalu luas dibanding dengan daerah lain, saya kira masalah rendah tidak juga. Karena memang luas kita tidak seberapa dibanding daerah lain sampai puluhan ribu hektar. Tetapi sumbangsi kita ke produksi nasional cukup lumayan. Kalau misalnya 1.500 hektar atau sampai 2.000 hektar per tahun ada penanaman dan panen sekitar 1.500 hektar. Kalau produksi rata-rata 6 sampai 7 ton berarti kita mencapai ada sumbangsi yang luar biasa dibanding dengan daerah lain yang berhitung persentase luasan. Kalau Parepare saya kira patut dia diperhitungkan walaupun dia tidak punya luasan tapi memberikan sumbangsi terhadap produksi nasional jagung yang ada di Indonesia. Jadi sejauh ini Parepare cukup memberikan kontribusi yang besar dalam pasokan pangannya. Terbukti Parepare tahun lalu dijadikan pusat koordinasi pertemuan koordinasi untuk kemudian komunitas jagung dari Dinas Pertanian Provinsi dipusatkan di Hotel Kenari. Jadi ada beberapa daerah yang hadir dan Parepare merupakan tuan rumah untuk acara tersebut. Berarti kita diperhitungkan. Kemudian untuk tahun depan Dinas Pertanian Provinsi juga telah berjanji akan menambah tambahan bantuan benih untuk petani yang ada di Parepare. Wah, ini sudah 2020 ini atau? Sudah ada. 2020 kami sudah terima sampai
luasan 500 hektar. Kami sudah terima. Sama Januari, Pak? Ya, dia tiba bulan April yang lalu. April, oke. Ya, dan itu sudah 50% tertanam. Kemudian dengan kualitas jagung yang sangat baik seperti iya, dia dapat bibit unggul. Bibit unggul ya. Di sini kita berhasil mendapat bantuan. Walaupun tahun lalu bantuan kita itu seluas 750 hektar, tetapi insya Allah kita masih ada tambahan dari dana tugas pembantuan provinsi yang selama ini kita sudah terima 500 hektar dan mudah-mudahan ada tambahan lagi untuk petani di Kota Parepare. Tetapi untuk tahun 2021 kami sudah koordinasi kemarin di petani provinsi waktu hari Kamis. Kami dijanji insya Allah untuk petani Parepare tetap dibantu oleh Institut Provinsi. Kenapa? Karena Parepare tidak bisa juga dipandang sebelah mata. Ya, produktivitas kita kadang melampaui daerah lain. Wow. Ya. Karena kalau kita melihat jumlah daripada areal penanaman kita tidak seperti Ya, daerah lain, lain ya. sampai daerah atas itu kayak Jene Ponte itu kan sampai 36.000 hektar. Wow. Kalau kita Parepare ya 1.500 2.000 hektar. Tetapi insya Allah karena keuletan petani di Kota Parepare akan kedepannya ini akan memanfaatkan lahan tidur sepanjang ada benih unggul yang diberikan. Ya, saya kira itulah kelebihan di Parepare, ada pabrik pakan yang dekat dari sentra produksi sehingga petani kita tidak lagi termainkan oleh permainan pengusaha cukong istilahnya. Iya. Baik. Kalau Ibu penyuluh mungkin ingin tambahkan sebelum saya jeda? Ya, kami juga sebagai penyuluh di bawah selalu membantu petani dalam hal pemasaran. Jadi petani itu tidak ragu lagi mengenai pemasaran dia punya jagung. Dan juga sebagai kami mewakili juga petani sangat berterima kasih kepada pemerintah khususnya Kota Parepare dalam rangka membantu dalam hal penanganan pasca panen. Karena adanya itulah maka petani antusias untuk tidak ragu lagi untuk menanam banyak-banyak karena sudah ada namanya mesin pemipil jagung. Ya. Kita punya berapa unit ini Bu di PKP sendiri? Mesin pemipil? Ya mungkin Pak Kabit. Iya. Saya kira belum seberapa ya. Tetapi lumayan untuk membantu petani kita. Kedepannya telah kita bantu melalui ini kalau mesin pemipil itu sendiri bisa menghemat pekerjaan. Iya, menghemat tenaga, menghemat waktu. Iya. Prosesnya seperti apa itu? Pasti penasaran modelnya. Sama halnya dengan proses padi dipotong, kemudian dimasukkan diolah kemudian dengan keluar. bonggolnya ya? Ya, masuk. Itu Kemudian yang terpisah ya dengan. itu yang membuat petani maksudnya agak menghemat tenaga lah dan cepat karena setelah dipanen dipetik, dikumpul saja baru langsung datang itu yang bagian pemipil sudah bisa dijual. Ya. Makanya enggak sama dulu kasihan. Sudah dipetik, dibuka kulitnya, baru dipipil dengan pakai tangan. Jadi sekarang itu sudah enak. Jadi mungkin harapan kami sebagai juga penyuluh mengharapkan kepada pemerintah supaya bisa ditambah lagi. Udah pemipil jagungnya. Iya, karena itu termasuk masih kurang dibanding dengan pertanaman yang ada sekarang. Baik, luar biasa. Ada yang ditambahkan sebelum kita jeda Pak Kabit? Silakan. Iya, terima kasih. Kalau untuk teknologi pasca panen jagung sebenarnya untuk Parepare kita masih agak ketinggalan dengan daerah lain. Daerah lain itu sudah memanfaatkan teknologi mekanisasi. Bahkan dia punya mesin panen jagung itu sama dengan combine, sama dengan distrik kayak mobil. Untuk Parepare belum ada. Semoga pemerintah kota dan pemerintah pusat dapat perhatikan Parepare untuk mendapat bantuan yang seperti ini. Begitu pula ada juga yang sederhana semacam roda 3, yaitu mobile bisa pindah-pindah. Roda 3 ya? Oke. Ya, model seperti itu ya kalau lebih modelnya. Ya, untuk Parepare belum ada, masih yang sederhana ya. Jadi kedepannya itu pasti begitu ada, pasti petani kita bertambah semangat. Kenapa? Tidak memakan waktu, efektif ya, efektif, sangat efektif. Tetapi kami tetap berusaha untuk apakah melalui APBD 2 ataukah melalui pemerintah pusat untuk mendapatkan di bantuan semacam alat pasca panen jagung ke depannya insya Allah. Baik, tentunya ini harus diapresiasi dengan baik, apalagi
tentunya dengan hadirnya teknologi kekinian ini atau teknologi terbarukan pasti membuat semangat dan euforia para petani kita juga semakin naik, Pak ya. Baik, kita jeda dulu saudara. Selepas ini saya masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di TV Peduli. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Selamat pagi dokter. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersama saya Dokter Bentang dari SPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Baik saudara, Anda masih bersama Ika di kesempatan ini dan kita ingin bertanya sendiri itu pun sebenarnya kita membutuhkan sebenarnya pakar gizi dan juga orang yang advance di bidang tersebut, tapi tidak masalah kita sedikit share pastilah beliau-beliau ini sangat luar biasa dengan kapasitas beliau di TKP itu sendiri. Nah ini untuk nutrisi yang terkandung dalam jagung, karena banyaknya referensi jurnal-jurnal yang kita baca memang jagung ini merupakan salah satu alternatif yang tidak bisa dipungkiri penopang yang luar biasa. Seperti apa Pak Kapit, Ibu penyuluh mereka? Terima kasih. Jagung merupakan bahan baku daripada untuk makanan ternak, terutama ayam, baik itu ayam pedaging maupun ayam telur. Jadi komposisi daripada gizi jagung itu sangat ditentukan oleh pasca panen, proses pasca panen. Jadi apabila proses pasca panennya bagus, dalam hal ini kadar airnya tidak ada batasan-batasannya tersebut. Apabila pengeringannya bagus, berarti pakan yang dihasilkan juga cukup bagus dan memberikan nilai tambah terhadap kesehatan ternak yang akan mengkonsumsi produk jagung tersebut. Jadi pasca panen ini sangat menentukan juga terhadap gizi ternak yang memakan hasil produksi jagung tersebut. Baik, nah ini kalau kita melihat animo masyarakat kita, para petani kita, gitu kan kita punya bervariasi tanaman-tanaman. Memang sejauh ini hingga hari ini memang condongnya lagi ke jagung seperti itu, atau mungkin ada alternatif tanaman lain yang juga bisa menopang seperti itu? Ya, terima kasih Mbak Ika. Kalau khusus untuk pari-pari, memang kita di sini adalah padi dengan jagung. Dua yang paling Oke. oke. Ya, yang pertama, walaupun untuk
untuk yang menjadikan 3 komoditi ini dicoba-coba untuk layak ketahan tanah Pak Kabit ya. Tapi untuk sementara sekarang memang jagung yang besar peminatnya oleh petani. Oke, ada 2, jagung Iya. dan juga Tadi. Karena memang jagung kalau kita hitung-hitung itu lebih menghemat tenaga juga, artinya petani itu bisa bekerja yang lain di samping dia juga bisa menanam jagung. Oke, jadi Iya. sebenarnya mungkin istilahnya bisa part time begitu ya? Iya, dia bisa dia kalau khususnya batu pipi itu bisa dia ojek, bisa dia menjual sayur, tapi dia juga bisa dia menanam jagung. Jadi dia dua-duanya dia bisa hasilkan. Iya. Oke, nah ini tentunya salah satu yang menjadi menurut saya contohnya kita kepada penguatan ekonomi kembali kepada apakah memang setelah adanya bantuan beberapa unit alat pemipil gitu kan, kemudian pastinya edukasi kepada masyarakat juga semakin dengan ada ibu penyuluh dan Pak Kabit pasti akan semakin cerdas petani kita ya. Ini untuk industri dan kemandirian pangan seperti apa? Ya, terima kasih. Saya kembali dulu untuk komunitas jagung. Petani juga sangat antusiasme. Kenapa? Karena harga komunitas jagung kadang melebihi daripada komunitas padi. Ada saat-saat tertentu. Kalau boleh disebut Jadi nominal kalau itu? harga patokan pemerintah itu kan harga 3.150 per kilogram, berarti 3.150 per ton. Itu HPP-nya itu. Kemudian pada saat ada produksi tidak terlalu banyak, kadang melebihi angka daripada 5.000. Jadi petani pernah merasakan harga jagung itu pada saat produksi sedikit, kemudian permintaan banyak. Saya kira ini hukum pasar berlaku. Pernah menyentuh angka di 5.200 per kilogram. Sedangkan padi pada saat itu hanya kisaran 4.500. Mana lagi yang dikatakan tadi teman penyuluh kita bahwa untuk pemeliharaan jagung tidak serumit dengan padi. Jadi itulah salah satu faktor yang memicu petani kita untuk menanam jagung karena harga. Cuma kadang juga harga turun anjlok ya. Kalau misalnya itu dinamis ya kalau dinamis soal ya. harga baik. Tapi pada saat harga tinggi melambung itu saya kira petani sangat tinggi. Pernah menyentuh angka 5.000 pada saat pasokan kurang, permintaan banyak. Itu yang terjadi di lapangan. Ya. Jadi kalau kita melakukan evaluasi dari ekonomi sebenarnya jagung ini sangat fleksibel dan kalau kita mau menarik kacanya sebenarnya lebih banyak untungnya sebenarnya karena itu tadi dikatakan ibu penyuluh bahwa kita tidak perlu terlalu konsen di sana, fokus di sana, yang lain juga bisa jalan sambil budaya jagung berkembang. Sebelum kita jeda ada yang ingin disampaikan ibu penyuluh? Ya, sebagai penyuluh mungkin saya mengingatkan kepada petani khususnya bahwa kita melakukan budidaya jagung itu sesuai dengan anjuran kami lah, supaya artinya banyak petani yang dia melakukan budidaya itu melebihi dengan target yang maksudnya terutama dalam biaya. Ya, biasa disampaikan bahwa hanya menggunakan 500 kilo, tapi dia menggunakan 600 kilo karena ada hal-hal yang dia tidak sesuaikan. Ya, gitu. Jadi mudah-mudahan karena adanya nanti disampaikan sama Pak Kabit tadi untuk lebih mengoptimalkan teknologi lagi supaya petani lebih banyak lagi menanam, ya. Memanfaatkan lahan-lahan yang hidup ya. Baik, karena sebenarnya saya sendiri kalau kadang sedang butuh refreshing, saya keliling naik ke sana, kemudian ke Pertukuran Toraja, itu ya, wah cantik sekali di sana sebenarnya ya. Dan juga masih banyak lahan-lahan yang perlu dibudidayakan dengan secara maksimal, atau diberdayakan secara maksimal. Baik, sebelum kita break komersial Pak, silakan. Ya, ada pesan
dari saya sebagai Kepala Bidang Pertanian pada teman-teman saudara-saudara kita yang petani yang ada di Kota Parepare. Ada pesan pribadi dari saya bahwa kalau ingin kaya, jadilah petani. Tidak ada petani yang miskin. Mau dong. Itu yang harapan kami kepada petani. Jangan kendor menjadi petani. Kenapa? Karena kita juga merupakan tulang punggung harapan bangsa untuk menyediakan pangan untuk masyarakat Indonesia. Baik. Harga selalu diperhatikan oleh pemerintah. Baik. Pemerintah tidak ingin melihat petaninya miskin. Pemerintah selalu berusaha bagaimana petani itu kaya dengan memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan petani, termasuk pupuk, sarana produksi, begitu pula dengan alat mesin pertanian yang ada. Kita maksimalkan. Ya, itu yang kami sampaikan. Baik. Jadi sebenarnya kalau kita melihat daripada sejarah bangsa, Pak Bung Karno sendiri itu sangat apresiasi dengan para petani karena ini penyangga tatanan nutrisi Indonesia gitu kan. Dan saudara, kita jeda dulu, saya akan segera kembali selepas yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Selamat pagi dokter. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersama saya Dokter Bentang dari SPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Suradi Sugierto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Baik, saudara pemirsa, terima kasih ada masih stay tune terus sedikit di Peduli tentunya. Dan kita sedikit sebelum lanjut lagi dengan narasumber saya yang luar biasa, bagi saya mereka adalah pahlawan pertanian yang patut kita apresiasi untuk para kepala bidang, ibu penyuluh. Ini saya sedikit mengulas sejarah di tahun 1952 Presiden Soekarno ketika melihat pentingnya kontribusi seorang petani dan sebagai penyangga ketahanan pangan sehingga swasembada pangan digaungkan untuk menjaga stabilitas nasional. Dan mungkin Anda tidak tahu kalau mungkin istilah petani sering kita dengar, petani itu adalah singkatan dari penjaga tatanan negara Indonesia. Nah, ini mungkin kalau kita tahu petani ternyata petani itu Pak Soekarno itu ada kepanjangannya, penjaga tatanan negara Indonesia. Luar biasa sekali, apalagi berkaitan dengan dikatakan Pak Menpan bahwa tidak ada petani yang di bawah hidupnya itu pasti mereka makmur dan sejahtera, apalagi nawaitunya mereka makan orang banyak gitu kan. Baik, dan terakhir barangkali Bu Kepala Ibu penyuluh pertanian dan seperti sebelum kita berpisah,
mungkin ada yang disampaikan bagaimana kemudian masyarakat khususnya para petani kita semakin cerdas, dan apalagi sekarang sistem sudah begitu terbangun, mekanismenya juga semakin rapi. Nah, di tahun 2020 menuju 2021, silakan. Ya, Ibu Penyuluh, silakan. Terima kasih. Pesan saya kepada teman petani, bersemangatlah, bersemangatlah untuk menanam khususnya jagung, karena ini demi meningkatkan kesejahteraan kita, dan jangan takut untuk menanam lebih banyak lagi. Saya kira itu yang saya pesankan kepada Anda. Terima kasih. Dan penting juga untuk pemirsa kita, para pedagang ini sekarang kan semuanya sudah bisa didiskusikan nih. PKP atau penyuluh siap berada di tengah-tengah para petani. Jadi jangan lagi percaloan seperti itu, ini penting karena sekarang sudah ada pabrik pakan yang dekat dan sentra untuk itu sendiri produksinya baik gitu. Silakan Pak yang terakhir. Seperti apa yang dikatakan tadi bahwa petani merupakan penjaga ketahanan negara Indonesia. Saya kira sudah terbukti sekarang dengan di masa pandemi ini. Petani mempunyai prinsip bahwa kami tetap di sawah, Anda di rumah saja. Jadi sekarang petani, tidak ada petani yang tinggal di rumah. Semua bekerja, turun ke ladang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Petani juga punya prinsip bahwa Anda di rumah saja, kami bekerja di sawah. Saya kira apa yang dikatakan Insinyur Soekarno bahwa petani merupakan penjaga tatanan negara Indonesia sekarang sudah dibuktikan dengan masa pandemi COVID-19 ini. Petani yang ada di kota Parepare tetap turun ke sawah, tidak ada yang tidak turun ke sawah. Semua turun ke sawah untuk menjaga ketahanan pangan yang ada di Parepare dan merupakan sumber, bahkan merupakan bagian daripada penjaga ketahanan pangan Indonesia. Luar biasa, apresiasi ya, dan kita bisa melihat memang apa yang kita nikmati di rumah, beras kita tinggal makan, karena sebenarnya itu adalah hasil usaha meskipun secara teknis memang kita beli, tapi jika kita tidak punya semangat luar biasa para petani yang betul-betul memikirkan proses mulai dari awal sampai di rumah itu dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, ini tentunya kita bisa kewalahan seperti di luar negeri yang sekarang sudah nggak ada yang mau jadi petani. Kita masih ada dengan loyalitas yang sangat tinggi. Yang pasti ketahanan ekonomi, kedaulatan pangan, pengembangan industri, produksi jagung harus terus kita tingkatkan dengan harapan yang telah disampaikan oleh Ibu Penyuluh dan juga Kepala Bidang. Ada lagi Bapak himbauan kepada petani kita, masyarakat kita? Ya, bersemangatlah jadi petani, karena petani tidak ada yang miskin. Kalau ingin kaya, jadilah petani. Petani yang tangguh, petani yang bersemangat, juang yang tinggi untuk memenuhi ketahanan pangan Indonesia. Baik, luar biasa. Jadi untuk menjadi seorang petani ini memang harus punya loyalitas yang luar biasa ya. Dan tadi saya tertarik nih, tidak ada petani yang miskin, semuanya kaya seperti itu. Karena loyalnya memang untuk kemaslahatan umat. Baik, sukses terus untuk teman-teman di PKP. Bapak juga bukan cuma petani yang bersemangat, tapi Ibu Penyuluh juga harus semangat karena tiap hari turun ke lapangan. Bapak juga sehat-sehat terus ya. Semoga memberikan motivasi terus untuk para petani kita untuk berikan yang terbaik, bukan cuma untuk Parepare, tapi ternyata komoditi yang ada di Parepare bisa menjadi penumpang untuk daerah lain, dan ini sangat luar biasa. Baik, saudara, sudah terasa saya sampai di penghujung acara. Terima kasih Anda sudah bersama kami di sekitar 1 jam ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi besok. Dan pastikan Anda mendapatkan informasi terkini yang akan kami suguhkan melalui sekelas info dan LKP di layar televisi. Assalamualaikum, sampai jumpa.